Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Ramo Luji Nguru dan Saudari Fani Patria Hukilena, dan ibadah pemberkatan pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Feby MB Mesak Frans Sarjana Toligia. Mari kita tenang, kita siapkan diri untuk masuk ke dalam ibadah. Jemaat Tuhan, pernikahan adalah jalan di mana Allah mengaruniakan kepada orang-orang yang dikasihinya suatu jalinan kasih yang bersumber dan mengalir dari kasih Allah. Bagi kita, pernikahan juga merupakan wujud dari cinta kasih Allah yang menyatu dalam cinta kasih anak-anak manusia. Itulah sebabnya dikatakan bahwa pernikahan yang dibangun di hadirat Allah adalah kudus. Karena pernikahan dimaksud sesungguhnya mencerminkan kekudusan Allah sendiri. Di dalam pernikahan Allah mempertemukan Saudara Ramo Luji Nguru dan Saudari Fani Patricia Hukilena, mempertemukan cinta kasih mereka di dalam cinta kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, dengan ungkapan syukur atas tanda sukacita ini, mari kita berdiri dan memuji Allah melalui pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau
Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah pasangan mempelai Ramo Lujinguru dan Fani Patricia Hukilena saat ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dan kasih Yesus Kristus tercurah bagimu dengan kekuatan Roh Kudus. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga. Silakan. Nats yang membimbing kita dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua kekasih kita, Kak Ramo dan Kak Fani, terbaca dari Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang terbaca bagi kita di dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 42 hingga ayatnya yang ke-52. Mari kita satu di dalam doa. Dengan syukur dan sukacita, kami datang lagi di waktu ini di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami terus melihat cara Tuhan ada dalam perjalanan kami. Dan bagaimana Tuhan mengizinkan kami mengalami Tuhan lewat berbagai perjalanan yang kami tempuh dan lalui dalam hidup ini. Hari ini ketika Tuhan mempersekutukan kedua kekasih kami, Kak Ramo dan Kak Fani, dalam ikatan pernikahan. Biarlah firman-Mu menuntun dan meneguhkan. Biarlah kami boleh belajar dari maksud dan ketetapan Tuhan, memperjumpakan dan memberkati kehidupan kedua hamba-Mu. Tuntun kami lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini Bapa. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus beri hikmat pengertian bagi kami untuk memahami maksud Tuhan. Tetapi juga ketika kami harus memelihara firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Mari berfirman bagi kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya jemput Bapak Ibu Saudara semua untuk berdiri. Kejadian pasal 24 ayat 42 hingga ayatnya yang ke-52. Begini bunyi firman Tuhan. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allahku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini.
Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar, untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Demikian bunyi pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Maranatha. Silakan duduk. Salam. Ya, beta lihat dari sini Kak Ramo dan Kak Fani kayaknya duduk belum nyaman. Bisa kasih nyaman kok. Terlalu basesa kok, mungkin agak geser-geser sedikit kursi. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu geser ini pot bunga nih. Ya, memang Bapak saksi hari ini memang terpilih, betul. Su aman kok? Ya. Baik, sekali lagi shalom. Bapak Ibu saudara-saudara, kita aminkan dalam hidup. Ya. Bukankah ini kita semua aminkan dalam hidup? Kalau perjalanan hidup ini tidak saja kita berjalan dalam serangkaian peristiwa suka, tetapi juga ada tantangan, ada penderitaan, kesulitan yang harus jadi bagian kita. Amin kok Bapak Ibu. Memang kalau tanya semua orang, pasti tidak semua. Bahkan semua orang tidak mau untuk ada dalam yang namanya pilihan untuk menderita. Semua orang ingin memilih berbahagia, bersuka cita. Termasuk juga ketika kita mau memilih seorang yang akan mendampingi kita di sepanjang hidup. Pasti tujuan kita hanya satu, bahagia, sukacita, hidup damai dan tentram. Saya suami selalu kasih nasihat begini kalau depu istri mulai mengomel. Ibu pendeta tolong baca di Alkitab tuh ada bilang bahwa lebih baik ini jangan tinggal dengan orang yang bermulut banyak. Jadi kalau ada orang bermulut banyak suruh ke padang gurun. Dia bilang begitu. Padahal ya istri-istri mama-mama tuh biasanya memang harus cerewet . Kalau mama soalnya cerewet, lihat saja. Anak-anaknya pasti akan melakukan segala hal sesuka hati. Jadi dibalik istri yang cerewet sebenarnya ada keberhasilan rumah tangga. Ini Bapak Rocky angguk-angguk, jadi setuju dengan beta. Beta juga orang yang cerewet.
Bapak Ibu Saudara-saudara, ini nats pembimbing kita tadi bilang satu hal yang luar biasa. Ya, singkat tapi padat. Dia bilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi setelah serahkan, percaya, setelah percaya, ia Tuhan akan bertindak. Pengakuan ini sebenarnya mewakili pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita manusia terbatas dan kemampuan Tuhan itu luar biasa dalam segala hal. Tidak ada satupun hal yang terjadi di bawah kolong langit ini dalam hidup kita di luar dari pengetahuan Tuhan. Tuhan melakukan bagiannya atas perjalanan hidup kita dengan sempurna. Bukan hanya untuk hal-hal kecil, makan Tuhan berkati, ya hidup Tuhan berkati, tapi juga ketika kita memilih teman hidup. Saya tanya Kak Ramo dan Kak Fani saling berdoa kok belum? Jawaban mereka bilang, kami saling mendoakan untuk sampai di hari ini. Jadi saya bersyukur. Ya terima kasih Bapak Mama orang tua yang sudah mendampingi anak-anak ini dengan baik. Dan mereka juga bertumbuh dalam iman yang baik di hadapan Tuhan. Kisah perjumpaan Ribka dan Ishak yang menjadi bacaan kita yang melandasi pernikahan dari Kak Ramo dan Kak Fani adalah sebuah kisah yang unik. Kisah yang terkenal tapi unik. Saya ada catat 3 hal penting dari kisah ini. Yang pertama, Ribka dia adalah kemenakan Abraham karena ayahnya bernama Betuel anak Nahor dan Milka. Dari silsilah, Nahor merupakan saudara Abraham dari ayah mereka Terah. Perkawinan Ishak ini merupakan keinginan kuat Abraham agar anaknya tidak boleh menikah dengan perempuan Kanaan tempat ia tinggal. Istri Ishak haruslah dicari dari negeri asal Abraham. Pelajaran apa yang hendak kita catat lewat ini? Ternyata perkawinan Ishak dan Ribka tidak sekedar untuk mempertahankan keturunan keluarga. Tapi juga Abraham punya maksud dalam tuntunan Tuhan. Supaya lewat Ishak kehidupan keluarganya bisa melanjutkan nilai keselamatan. Sekali lagi, melanjutkan nilai keselamatan bagi keluarga Abraham. Ini catatan yang pertama. Yang kedua, sesuai cerita Alkitab, untuk mencari istri Ishak, Abraham meminta bantuan hambanya Eliezer. Tapi bukan berada ini beda. Ya. Ini yang lain. Artinya bahwa Ishak tidak campur tangan langsung. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Ribka tidak mengenal rupa Ishak. Tapi dia mau memberikan cintanya kepada Ishak. Rupanya aspek kehendak Tuhan memainkan peranan sentral dalam kisah cinta Ishak dan Ribka. Kisah cinta mereka mau mengingatkan kita bahwa Tuhan ada dalam perjalanan kita. Tuhan telah menetapkan tiap-tiap kita dengan pasangannya masing-masing. Amin kok Bapak Ibu. Ya, bagi seorang kalau Tuhan, ya kalau itu jodoh kita yang dari Tuhan, pasti selalu ada jalan yang Tuhan buka bagi kita. Sampai hari ini, pasti kita aminkan orang yang di samping kanan kita, kiri kanan kita yang adalah suami atau istri adalah bagian dari rancangan Tuhan. Karena itu biasanya kalau sebelum menikah tuh kita mesti berdoa, Tuhan betul kok dia nih suko, Tuhan ya. Yang ketiga, bagaimana kehadiran Ribka dari catatan firman ini memberi warna baru bagi kehidupan Ishak. Ribka itu berarti tali pengikat binatang muda. Ya. Dan sesuai namanya dia berhasil menaklukkan hati Ishak dan mengikat cintanya. Dia membuat Ishak tidak berdaya dan namanya betul-betul menjadi tali kekang bagi Ishak. Dan Alkitab menulis dengan terus terang bahwa kehadiran Ribka mampu menjadi istri yang menghibur Ishak suaminya setelah kematian Sarai, ibu Ishak.
Dan kalau kita teliti tentang silsilah kehidupan Ishak dari nenek moyang Israel, catatan firman Tuhan beri kesaksian bahwa hanya Ishak sajalah yang beristri satu sampai ia mati. Walaupun istrinya pada awal mandul, tapi dia tetap setia. Ya. Kita bisa bayangkan itu terjadi karena Ribka nih sebagai istri dia mampu memainkan peranan penting. Dia mampu mengikat hati Ishak. Padahal pada waktu itu laki-laki diizinkan untuk mengambil istri lebih dari satu. Yang perlu kita renungkan itu informasi Karamo, ya. Itu informasi. Bukan keteladanan, ya. Informasi ini penting bahwa Ishak setia terhadap Ribka. Dan inilah yang patut kita renungkan. Bagaimana pertemuan dua insan mampu memberi warna baru bagi kehidupan satu dengan yang lain. Kehadiran Kak Fani harusnya mampu memberi warna yang positif bagi kehidupan Karamo. Bagaimana Karamo hadir dalam kehidupan Kak Fani dan mampu memberi warna yang positif tetapi juga yang memberi teladan. Bukan tentang kehidupan kakak berdua, tapi tentang Tuhan yang ada dalam perjalanan kakak berdua. Memang kita akui bahwa Alkitab juga mencatat kelemahan Ishak ketika kelaparan di Kanaan. Dia sama seperti ayahnya, dia juga mencari makan bersama Ribka di negeri Filistin. Punya ketakutan yang sama dengan Abraham terhadap kecantikan istri. Dan karena itu dia mengakui Ribka sebagai saudarinya. Sampai Abimelek raja orang Filistin menemukan kebohongan Ishak. Tapi kemudian memerintahkan supaya tidak satu pun mengganggu Ribka. Kisah berulang lagi seperti cerita Abraham dan Sarai. Tapi soal kualitas cinta Ishak dan Ribka tidak diragukan. Hari ini dalam perjumpaan kita lewat peristiwa pernikahan, peneguhan dan pemberkatan nikah Karamo dan Kak Fani, firman Tuhan ini mau meneguhkan kakak berdua. Tapi juga kita semua yang berbahagia siang ini untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Catatannya hanya singkat sah. Yang pertama ada 3, tolong hafal ya Karamo. Yang pertama, rumah tangga sebagai sebuah siara iman bersama Tuhan. Karena itu kemarin dalam peneguhan, dalam percakapan pengembalaan, saya copy dengan lama apa yang disampaikan oleh Bapak Saksi tapi juga orang tua. Bapak Yanto bilang butuh pengertian. Dan kalau tahu bahwa nikah itu indah dari dulu-dulu sunikah. Ya. Dan inilah sebuah siara iman. Ya. Seperti pengalaman iman Eliezer. Bahwa Allah berkenan memberkati perjalanan dan urusan yang dipercayakan kepadanya ini untuk berlangsung dengan baik. Di mana Eliezer ini menyerukan janji Allah dengan tuannya Abraham. Eliezer bilang, Tuhan, Allahku, tuanku Abraham, tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Dia meminta sebuah tanda sebagai doa permohonan di hadapan Allah. Perempuan yang kepadanya ia minta minum. Lalu tidak saja memberinya minum tetapi juga unta-untanya. Itulah yang Tuhan pilih untuk menjadi menantu tuannya. Siara iman ini adalah perjalanan kita dalam tuntunan Tuhan. Jadi Karamo dan Kak Fani, so usah takut, so usah khawatir. Kalau kita dua berjalan bersama dalam tuntunan Tuhan. Yang kedua, catatan firman ini mau menyampaikan satu hal yang penting dalam perjalanan bersama. Bahwa Allah bertanggung jawab atas rancangannya bagi kita. Catatan firman memberi kesaksian bahwa Allah sang pemelihara berkenan turut ada dalam urusan yang dipercayakan Abraham kepada Eliezer dengan memenuhi harapan Eliezer. Jadi jika Tuhan menghendaki berlanjutnya perjumpaan Karamo dan Kak Fani di bulan Januari dan di bulan Desember diikat dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Berarti Tuhan ingin kakak berdua belajar melanjutkan nilai keselamatan
yang diterima dari Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, perlu diingat bahwa setiap anggota keluarga mempunyai tugas yang harus dilakukan. Setelah sebuah keluarga terbentuk, baik seorang suami, istri, maupun nantinya sebagai orang tua, dalam kesadaran bahwa ada tanggung jawab yang berbeda, kita diminta untuk saling melengkapi dan menopang. Satu ketika dalam sebuah percakapan pastoral, saya tanya mempelai, kakak, saya tanya dulu, nanti di dalam keluarga tuh, tahu kok tugas suami apa? Tahu kok tugas istri apa? Dua pasangan ini bukan Karamo dan Kafani, tapi ada dua pasangan yang lain udah jawab, tahu Ibu Pendeta. Saya tanya tugas suami apa? Suami bilang cari uang, ini urus keluarga, bekerja, oke. Itu saya bilang iya. Di dalam rumah ya nanti bantu-bantu istri. Terus saya tanya bilang, kalau begitu begini karena suami omongnya terlalu umum. Saya bilang kalau gitu saya bilang, kalau cuci pakaian siapapun tugas tolong angkat tangan. Jadi kalau suami bilang itu bukan bepun tugas, jangan angkat tangan, ya. Kalau istri merasa bahwa itu tugas istri, angkat tangan. Bapak Ibu tahu, ketika saya tanya tugas cuci piring siapapun tugas, dua-dua angkat tangan. Ya. Saya dalam hati puji Tuhan. Lalu saya bilang lagi, cuci pakaian, suami son angkat tangan, istri angkat tangan. Saya dalam hati bilang berat, ya. Lalu saya tanya lagi, tugas sapu pel rumah, bab tua son angkat tangan, mam tua angkat tangan. Saya tanya lagi, tugas urus anak, koko anak siapa? Mam tua angkat tangan, bab tua angkat tangan, ke setengah-setengah sah. Ya. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita pahami ini. Bahkan dalam perkunjungan satu kali ke rumah jemaat yang sakit, saya sangat terkejut karena saya izin di tuan rumah, ibu sakit, bapak yang layani. Jadi saya bilang, bapak dulu jaga mama saya, beta izin ambil gelas, minta minum air putih. Jadi saya pergi belakang, saya kaget. Ya, ini bukan mau buka aib orang ya, tidak. Saya kaget karena gelas dengan piring semua kotor. Lalu saya pergi tempat cuci piring sama bapak. Bapak tua ikut beta, bapak tua bilang, ibu tunggu kau cuci. Soalnya bapak pergi jaga mama, saya beta cuci satu gelas. Beta cuci ini gelas, tapi beta lihat di sebelah buang mata, tapi begini pakaian ada 3 bokor. Saya dalam hati bilang, ampun ini mam tua bahaya nanti dia sakit ulang. Ternyata betul bapak tua sambut beta dengan begini, mama pendeta minta maaf. Mama sakit deh, son ada yang cuci pakaian. Lalu beta bilang, bapak jangan mimpi, mama nanti sehat. Karena nanti dia sehat, dia cuci pakaian, dia sakit ulang. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, ini hanya segelintir dari kisah-kisah dalam perjumpaan dalam keluarga. Tapi ini menjadi sensitif dan penting. Ya, ketika saya menikah saya terganggu karena habis mandi kita akan ribut untuk hal-hal yang tidak penting. Habis mandi bab tuh buang handuk, ya. 1 kali be angkat, 2 kali napas sesak, 3 kali be sumara, ya. Bahkan ternyata dari hal-hal kecil kebiasaan-kebiasaan kita biasanya muncul pertikaian, konflik yang harus ketong selesaikan. Hari ini mau kasih tahu Kakak Fani dan Kakak Ramo. Dalam perjumpaan kita tiap-tiap kita punya tanggung jawab. Tapi tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai keselamatan dalam fungsi yang berbeda-beda. Ketong harus pahami benar ini. Bahwa ada tanggung jawab suami betul. Ada tanggung jawab istri betul. Tapi jangan sampai bapak minum kopi, baca koran, mama sisir rambut, goreng ikan, pakai sepatu dan lain-lain. Jadi mari kita berbagi tanggung jawab dalam relasi yang seimbang dan sepadan. Seperti Karamo bilang punya cita-cita, punya istri, dia menjadi istri pasangan yang sepadan buat Karamo. Karena itu dalam perjalanan bersama minta kekuatan Tuhan. Untuk memelihara nilai-nilai keselamatan dalam fungsi masing-masing pasangan. Supaya dari kehidupan keluarga kita, keluarga ini bisa punya tujuan yang sama dengan maksud Tuhan. Memperjumpakan Karamo dan Kafani. Biar lewat keluarga kita, nilai-nilai keselamatan dilanjutkan. Mewariskan nilai-nilai iman kepada keluarga. Kepada orang lain, kepada dunia ini tentang Tuhan.
Kak Fani dan Kak Ramo selamat berbahagia, selamat melanjutkan nilai iman. Tapi juga saya boleh lupa, ada Bapak saksi 2 orang bersama istri dan keluarga. Nilai keselamatan juga perlu dilanjutkan dalam hidup keluarga supaya ini menjadi kesaksian yang penting. Karena kalau Bapak dong ini jalan yang bye-bye, ini akan menyemangati pasangan baru ini dalam perjalanan rumah tangga mereka. Saksi bukan hanya hari ini, Bapak Hengki dan Bapak Yanto. Tapi saksi ini akan berlaku di bumi dan di sorga. Besok-besok Tuhan juga akan tanya, dulu dampingi Don 2 tuh bikin apa ya? Jadi hari ini tuh orang tua rohani itu Bapak Hengki dan Bapak Yanto, Kakak Ramo dan Kakak Fani harus masuk dalam daftar doa. Yang harus didukung, disupport, disemangati dalam perjalanan rumah tangga. Juga terima kasih kepada orang tua yang telah membimbing, membesarkan kedua anak dengan baik. Bahkan mereka boleh datang di hadapan altar Tuhan dengan menjaga kekudusan hidup. Terima kasih sekali, Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Saya jemput Bapak Ibu saudara-saudara untuk berdiri sebagai respon iman kita akan pemberitaan firman Tuhan. Mari sebagai bagian dari gereja yang kudus dan am kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara semua, kita akan masuk di dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Mari kita dengar pengajaran tentang nikah. Saudara-saudara, Allah telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ia telah berfirman kepada manusia sebagaimana yang dapat kita baca dalam kitab Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itulah sebabnya Allah telah menjadikan bagi seorang laki-laki seorang perempuan untuk menjadi istrinya. Dalam cara pandang demikian kita percaya bahwa Allah juga telah menitahkan perlunya suatu pernikahan. Ia jugalah yang telah mempertemukan mereka yang datang ke hadiratnya untuk menjadi suami istri. Rasul Paulus berkata, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Demikian pula Rasul Paulus juga mengatakan, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan seorang perempuan mempunyai suaminya sendiri. Karena itu mempelai yang berbahagia, sempurnakanlah sukacita pernikahanmu dengan nasihat ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dalam nikahmu, jika Allah mengaruniakan saudara berdua anak, patutlah diingat bahwa orang tua diberi tugas yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yakni mendidik dan membimbing mereka dalam pengenalan yang benar dan takut akan Allah. Sebaliknya jika tidak demikian, janganlah kamu saling berbantah dan saling menuding, tetapi peliharalah cinta kasih dan hiduplah dengan tertib untuk memberi kebaikan satu dengan yang lain dan kepada semua orang yang membutuhkan kebaikan hatimu. Allah mengaruniakan kepada kita kehidupan pernikahan sebagai suatu akta iman yang kudus. Di dalam pernikahan seperti ini suami dan istri dipanggil untuk masuk dalam cara pandang yang baru tentang kehidupan bersama yang diciptakan, ditata dan diberkati oleh Allah sendiri. Cara pandang yang baru tentang kehidupan ini sesungguhnya tidak boleh dimasuki dengan cara yang sembarangan atau dengan motif-motif yang mengutamakan diri sendiri, tetapi sebaliknya hanya dapat dimasuki dengan penuh tanggung jawab di dalam suasana doa. Karena itu, Saudara Ramo Lujinguru sebagai suami, saudara mesti mengasihi pasanganmu, Saudari Fani Patricia Hukilena, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Pasanganmu telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga dia adalah pasanganmu yang sepadan. Hendaklah saudara mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolong pasanganmu di dalam kasih dan kesetiaan. Patutlah saudara menjadi contoh yang baik di dalam melayani dan mengasihi pasanganmu. Berilah tempat yang patut kepadanya. Hendaklah saudara mengerjakan dengan sungguh-sungguh segala pekerjaanmu, sebagaimana layaknya seorang suami yang beriman di hadapan Allah dalam kebersamaan dengan istrimu dalam mengurusi rumah tanggamu. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Demikian pula Saudari Fani Patricia Hukilena. Sebagai istri, saudari mesti mengasihi pasanganmu, Saudara Ramo Lujinguru berdasarkan kasih Kristus. Pasanganmu telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga dia adalah pasanganmu yang sepadan. Patutlah saudari menjadi contoh yang baik di dalam melayani dan mengasihi pasanganmu. Berilah tempat yang patut kepadanya. Patutlah saudari mengerjakan dengan sungguh-sungguh segala pekerjaanmu, sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman di hadapan Allah, di dalam kebersamaan dengan suamimu, dalam mengurusi rumah tanggamu. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Janji penyertaan Allah. Mempelai berdua, Ramo Lujinguru dan Fani Patricia Hukilena. Jika dalam kehidupan pernikahanmu, saudara berdua harus menanggung salib dan mengalami penderitaan. Saudara berdua mesti yakin akan kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan kepadamu di dalam Yesus Kristus. Dengarlah olehmu janji Allah dalam kehidupan rumah tanggamu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan setia di jalan-jalannya. Hendaklah saudara berdua berkasih-kasihan, sebab Tuhan Allah telah dahulu mengasihi saudara dan senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Carilah Tuhan setiap saat dalam doa dan pembacaan kitab suci. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan di dalam hidupmu, sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usahamu membangunnya. Tiba saatnya saya mengajak mempelai berdua dan saksi untuk berdiri. Boleh ambil cincin memang. Dipegang memang.
Ya, mempelai Ramo Lujinguro, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan, saksi dan orang tua, serta jemaatnya, dan apakah janjimu kepada istrimu silakan berjabatan tangan dulu. Apakah janjimu kepada istrimu yang tangan kanannya saudara pegang? Kekasihku Fani Patricia Ukilena, saya mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan tulus dan ikhlas bahwa saya mengambil engkau sebagai istri yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malang. Saya tidak akan meninggalkan dikau, tapi memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, saya berjanji untuk hidup suci dengan dikau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Engkau adalah anugerah Tuhan yang berharga bagi saya. Cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaan saya kepadamu. Mempelai Fani Patricia Ukilena, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan, saksi orang tua dan jemaatnya, dan apakah janjimu kepada suamimu yang tangan kanannya saudara pegang? Kekasihku Ramo Lujinguro, saya mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan tulus ikhlas bahwa saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malang. Saya tidak akan meninggalkan dikau, tapi memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, saya berjanji untuk hidup suci dengan dikau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Engkau adalah anugerah Tuhan yang berharga bagi saya. Cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaan saya kepadamu. Tuhan mendengar janji yang diucapkan saudara berdua hari ini, yang disaksikan oleh saksi dan orang tua. Tuhan juga yang akan menolong saudara berdua untuk setia. Kita lakukan nyanyian Ya Yesusku Berjanji.
Saudara Ramo Lujinguru dan Saudari Fani Patricia Ukilena. Berdasarkan kasih Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, saya meneguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nikah yang telah dikukuhkan di hadapan hadirat Tuhan, janganlah diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih Yesus Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan pernikahan saat ini. Allah Bapa, sumber berkat dan kebaikan masuk dalam nikah ini. Silakan berlutut. Saya jemput jemaat Tuhan sekalian untuk berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang kudus, kami mohon kepadamu, datanglah dan tumpangkan tangan kasih dan berkat-Mu ke atas pasangan mempelai Ramo Lujinguru dan Fani Patricia Ukilena, agar dalam tuntunan-Mu mereka terpelihara dan hidup. Berilah mereka kekuatan Roh-Mu yang memimpin mereka di jalan yang benar, dan tolonglah mereka agar bersandar kepadamu, percaya pada penyertaan-Mu dengan setia. Diberkatilah kamu yang memulai niat suci-Mu di dalam Tuhan. Diberkatilah kamu yang bergandengan tangan baik dalam susah maupun senang. Diberkatilah rumah tempat-Mu berdiam dan membangun hidup bersama. Diberkatilah kandungan-Mu. Damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan dalam tuntunan Roh Kudus menyertai saudara berdua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan doa pribadi. Karamo silakan menunjukkan tanda cintanya kepada Kak Fani. Jemaat dipersilahkan duduk. Bisa geser sedikit, pas tengah. Ya, kedua mempelai tidak hidup sendiri, pasti ada keluarga, ada orang tua. Mereka akan menunjukkan penghormatan dan terima kasihnya kepada orang tua. Bisa dulu tahan, coba apa dong? Dulu tahan. Kau sebut namaku
Mempelai berdua, Saudara Ramo Lujinguro dan Saudari Fani Patricia Hukilena, atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat Gemit Kota Baru, saya menyerahkan Alkitab ini kepada saudara berdua untuk dipergunakan dalam hidupmu setiap hari. Firman Tuhan ingatkan kita, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala perkara akan ditambahkan kepadamu. Atas nama Gereja Masehi Injili di Timor, saya menyerahkan surat nikah ini sebagai tanda bahwa saudara berdua telah dikukuhkan dalam pernikahan kudus menurut tata Gereja Masehi Injili di Timor. Selamat berbahagia. Saudara Ramo Lujinguro dan Saudari Fani Patricia Hukilena, saya persilahkan untuk menghadap ke jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih, dengan ini lengkaplah sudah ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan dari kedua kekasih kita ini, dan kini di tengah-tengah kita telah terbentuk lagi satu keluarga Kristen yang baru, yaitu keluarga Bapak Ramo Lujinguro dan Ibu Fani Patricia Lujinguro Edian Hukilena. Kita beri tepuk tangan untuk menyambut keluarga baru ini. Ya, silakan menghadap kembali. Kita lakukan nyanyian Kidung Jemaat 318. Keluarga akan membawa persembahan khususnya bagi Tuhan. Itu bisa di sini. Boleh di sini. Kita lakukan Kidung Jemaat 318. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas kasih dan anugerah yang telah kami terima daripada-Mu hari ini, kami membawa persembahan kami. Terimalah persembahan ini dan berkatilah. Dalam nama Yesus kami datang. Amin.
Mari dalam teduh kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan bahwa kami sungguh mengalami Tuhan dalam lika-liku perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kesempatan hidup Tuhan anugerahkan bagi kami untuk terus menjadi keluarga-keluarga yang akan meneruskan kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan. Kami boleh jadi keluarga-keluarga yang akan meneruskan nilai keselamatan dalam perjalanan kehidupan kami. Hari ini Tuhan telah mempertemukan, Tuhan telah meneguhkan dan memberkati kehidupan kedua kekasih kami, Kak Ramo dan Kak Fani. Dalam iman kami percaya bahwa perjumpaan ini adalah kesempatan yang Tuhan beri bagi Kak Ramo dan Kak Fani dalam tanggung jawab dan fungsi masing-masing sebagai suami istri dan nantinya sebagai orang tua untuk boleh meneruskan nilai iman. Tuhan berkati mereka dalam hidup, Tuhan berkati mereka dalam tugas dan pekerjaan, Tuhan memberkati mereka dalam berbagai rencana-rencana masa depan kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan berkati mereka ya Tuhan dalam melanjutkan warisan iman yang juga telah mereka terima dari kedua orang tua, dari Mama Yanti dan almarhum Bapak Sam, warisan iman yang telah diterima Kak Fani dari Bapak Yafet dan almarhumah Mama Hini. Dan kekuatan iman ini telah menghantar kedua anak terkasih untuk dalam takut Tuhan mereka mau membangun hidup bersama. Rupa-rupa tantangan tentu ada di depan mereka Tuhan. Tetapi seperti Tuhan sudah menyertai Ishak dan Ribka, biarlah Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga Kak Ramo dan Kak Fani. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi kedua orang tua saksi, Bapak Yanto dan Ma Ena, Bapak Hengki dan Ma Tuti, Tuhan memberkati kehidupan kedua hamba-Mu untuk terus menjadi orang tua iman yang akan memberi kesaksian tentang Tuhan yang ada dalam perjalanan hidup keluarga mereka. Biarlah kedua orang tua saksi boleh menjadi penyemangat, orang tua yang akan terus mendoakan dan menyemangati Kak Ramo dan Kak Fani dalam perjalanan rumah tangga. Tetapi juga mereka adalah orang tua yang tidak saja memberi nasihat dalam kata, tetapi dalam tindakan-tindakan yang nyata. Berkati kehidupan keluarga kedua hamba-Mu, berkati mereka dalam tugas dan pekerjaan. Kami mau berdoa bagi orang tua dari kedua anak terkasih. Kami mau berdoa bagi Bapak Rocky dan Mak Yustin, Mama Yanti. Tuhan juga memberkati Bapak Yafet dan Mama Pendeta Haning bersama suami dan keluarga. Tuhan memberkati para orang tua. Tuhan sudah menyertai mereka dalam lika-liku kehidupan mereka, membesarkan dan mendidik anak-anak ini. Tuhan memberkati mereka dalam hidup dengan kekuatan, dengan kesehatan. Dan melihat bagaimana Tuhan ada, menyertai dan memberkati kaum keturunan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya ya Tuhan, ada banyak rencana harapan yang muncul di hati yang disampaikan di hadapan Tuhan dari orang tua, bahkan semua keluarga yang berbahagia. Keluarga Hukilena, keluarga Hukilena, keluarga Lucinguro, dan semua rumpun keluarga yang terkait paut di dalamnya. Tuhan mendengarkan semua harapan-harapan mereka. Tuhan menyambut mereka dengan sukacita. Tapi kami percaya juga ya Tuhan, bahwa perjalanan kami ini adalah perjalanan kami bersama-sama Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kedua saudara kami memasuki hidup yang baru.
biarlah sukacita dan kebahagiaan mewarnai perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa bagi keluarga dalam seluruh rangkaian acara sukacita hari ini. Resepsi keluarga akan berlangsung sebentar. Tuhan juga berkati. Biarlah kesempatan berjumpa dengan semua keluarga menjadi sebuah kesempatan bagi keluarga ini untuk bersukacita, tetapi memaknai perjalanan persekutuan kedua anak ini dengan persekutuan keluarga yang utuh yang akan menyemangati dalam perjalanan siara iman. Terima kasih juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua komponen pelayanan yang telah melayani bersama. Presbiter Rayon 7, organis, song leader, tim multimedia. Tuhan memberkati koster, tim sekretariat yang telah melayani bersama. Biarlah semua yang kami persembahkan ini ya Tuhan adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Sempurnakan seluruh sukacita keluarga hari ini dan sampai sepanjang masa. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Saya jemput saudara-saudara semua untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita lakukan nyanyian Tuhan Selalu Menolongku. Saudara sekalian dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada dan kemanapun engkau pergi. Diberkatilah pernikahanmu dan kehidupan rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu dan diberkatilah hasil usahamu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan kiranya kasih karunia Allah, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena tuntunan dan kasih-Mu, ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah, anak kami berdua Ramo dan Fani telah berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membentuk satu keluarga baru, yaitu Pak Ramo dan Ibu Fani. Tuhan Yesus memberkati dalam keluarga baru ini, dalam segala hal, dalam segala apa yang mereka rencanakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami berdoa untuk Mama Pendeta Feby menjadi saluran berkat bagi kami pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati dalam keluarga dan pelayanan. Kami semua yang hadir pada saat ini ya Tuhan, Engkau memberkati kami dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga dan tugas pekerjaan kami. Sebentar kami akan pulang, biar Tuhan pulang bersama dengan kami, agar kami tiba dalam rumah tangga kami masing-masing. Ini doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 1, 2, 3, Salam.